Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Tapi ada Habib ini loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib, lalu Anda ingin merendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu, menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Ba'lawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kami hanya heran kepada manusia yang ingin menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus yang salah, manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Wah, dia tidak spesialis nasab. Memang tidak ada kuliah spesialisasi nasab, tidak ada. Hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya, tulisannya. Orang diketahui keahliannya adalah dari tulisannya. Berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia, ya Kiai Imad. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1. Oke, masuk dalam penelitian. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Ba'lawi G, kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA, bahaya itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyemaci ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu, Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng, langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA? Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya, jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru, tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah, jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu tidak ada. Sak dunia itu 180 wong itu tidak ada. Lalu sepi itu. Masa cek ngotot aja. Malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah aneh. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un. Bahaya orang utaati nasab itu. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya.
Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai turun Nabi, berita itu bisa benar, bisa